Selamat malam teman-teman sahabat Inverse Bible. Senang sekali malam hari ini kita boleh kembali bertemu dengan sahabat-sahabat dalam program podcast Inverse Bible. Dan saat ini kita akan mulai dengan diskusi pelajaran kedua dengan judul hilang tetapi ditemukan kembali. Nah, tapi sebelum kita akan memulaikan diskusi kita akan berdoa. Saya ingin mengundang Pendeta Febri untuk boleh berdoa. Baiklah, mari kita satu dalam doa. Dalam kehidupan kami, memberkati pemirsa yang menyaksikan dimanapun berada, dan kiranya berkat dari surga boleh menjadi bagian kami semua. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Nah, di pekan pertama kemarin kita teman-teman sudah belajar mengenai benih, di mana waktu itu diperumpamakan benih itu adalah firman Tuhan, Injil, kemudian tanah itu ternyata adalah hati kita. Bagaimana kita akan merespon benih-benih ini. Nah, sekarang ini kita belajar ke topik yang lain, yaitu ada sosok yang digambarkan dalam cerita, sosok ini hilang. Nah, pelajaran ini boleh teman-teman buka di Alkitab, di Lukas 15. Di sini kita lihat ada 3 perumpamaan. Mungkin dari Pendeta Febri boleh memberikan seperti apa cerita yang ada di dalam Lukas 15 ini, perumpamaan tentang domba yang hilang ataupun dirham yang hilang, dan yang terakhir di sini ada anak yang hilang. Baik, terima kasih. Jadi dalam Lukas 15 ada 3 perumpamaan. Perumpamaan yang pertama itu tentang domba yang hilang. Domba yang hilang itu dia tahu bahwa dia hilang, tapi dia tidak tahu cara untuk kembali. Dia tidak tahu jalan untuk pulang. Kalau dirham yang hilang, dia tidak tahu bahwa dia hilang, dan dia tidak tahu juga cara untuk kembali. Ya. Dan yang terakhir ini yang paling spesial, anak yang hilang. Spesial. Ya, spesial. Dia tahu bahwa dia hilang, dan juga dia tahu bagaimana cara dia kembali pulang ke rumah. Nah, ini merupakan lingkupan besar dari apa yang kita tahu bersama. Dalam hal ini adalah anak yang bungsu. Karena dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32 ini menjelaskan bahwa ada 2 anak. Ada anak sulung dan juga anak bungsu. Kalau sulung, dia tinggal di rumah, tetapi yang bungsu, dia menjual semua yang dia miliki, yang ia telah minta dari orang tuanya sebelumnya, dan kemudian dia pergi. Dia pergi meninggalkan rumahnya, hidup berfoya-foya. Ketika hartanya sudah habis, dia baru berpikir bahwa dia membutuhkan uang karena ada juga terjadi wabah kelaparan pada saat itu. Dan akhirnya ketika dia memikirkan apa yang telah terjadi di masa lalu, bagaimana waktu dia di rumah, dia memutuskan untuk pulang, tapi sebagai seorang hamba saja untuk memohon. Tapi ketika dia sampai di rumah, ternyata ayahnya menjemputnya dengan sangat sukacita. Bahkan dari kejauhan ayahnya yang sudah melihat dia, jadi ayahnya menyambut dia dengan sangat baik. Bahkan ada lembu tambun juga di sana yang disembeli supaya boleh merayakan sukacita bersama karena anak bungsu yang sebelumnya telah pergi, sekarang telah kembali. Sekian. Ya, itu luar biasa ya, perumpamaan yang ada dalam Lukas 15. Nah, yang tadi pendeta sudah katakan ada yang menarik dari perikop yang ketiga ya, perumpamaan tentang anak yang hilang. Kalau dari saya pribadi ini sebenarnya itu tadi adalah cerita yang mungkin perumpamaan yang sudah kalau kita waktu kecil kita sudah tahu nih cerita ini seperti apa. Kita pun waktu kecil saya juga sudah tahu, oh ini perumpamaan tentang anak yang hilang ini, anaknya memberontak, kemudian dia pergi, ujung-ujungnya dia balik, karena pada saat itu memiliki pergumulan. Nah, itu menjadi suatu hal yang aplikatif buat saya waktu dulu ya. Seiring berjalannya waktu, kemudian saya baca-baca kembali lagi pendeta. Saya baca-baca kembali pendeta, ini ceritanya. Ada
di ayat 28. Di situ dibilang begini, saya mau baca. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Saya belum baca ayat selanjutnya. Saya mau highlight, maka marahlah anak sulung itu. Nah ini lucu nih. Di perikopnya disebutkan perumpamaan tentang anak yang hilang, menceritakan sosok anak bungsu sang adik keluar memberontak kemudian kembali lagi. Tapi kok ada anak sulung yang ini loh, yang marah gitu. Saya jadi berpikir, sepertinya ada makna lain ini yang belum saya ketahui dari perikop ini. Nah mungkin saya ingin bertanya ke Pendeta Ramski, sebenarnya cerita ini menceritakan atau mengisahkan tentang apa? Nah, ini menarik. Iya. Karena saya sangat penasaran kenapa posisi saat itu seorang anak sulung, adiknya pulang, dia marah ke ayahnya gitu. Jadi, perikop yang menarik ini sebenarnya. Padahal si bungsu di saat itu memberontak gitu. Iya, kita lihat dulu dua ini kakak beradik atau bungsu sama sulung ya. Sulung, iya. Kadang-kadang kita pakai adik kakak atau Iya. bungsu sama sulung. Yang jelas itu adik itu benar-benar berontak. Iya, itu Dia sudah tuntut jelas dalam hartanya, kan? Alkitab. Iya. Dia jual berfoya-foya. Tapi dia sadar dia pulang. Ini bagus juga sadar. Ya kalau pergi jauh-jauh. Ya kadang-kala orang muda itu udah susah dulu baru ingat rumah lagi ya. Waktu dia pulang itu kan kakaknya juga baru turun atau pulang lagi dari tugas. Iya. Ini boleh bayangkan satu rumah tapi dua anak tujuannya sendiri-sendiri. Kalau adik memang dia punya keputusan untuk terbuka. Mana punya aku terima, aku tinggal ke rumah, aku berangkat. Tapi yang satu enggak. Kakak itu diam-diam aja. Kerja, tenang. Dia melayani, bagus di rumah. Adiknya pulang, malah dia nggak terima. Kenapa sih dia nggak terima? Itu yang menjadi pertanyaan Itu saya. pertanyaan kan yang menarik kan? Dia punya masalah berarti di rumah juga. Adik hilang, bukan tidak mungkin. Dia juga di rumah, tetapi dia hilang. Bisakah orang di rumah tapi hilang? Ya, tubuhnya ada. Tetapi dia sesungguhnya ada di rumah, tapi dia punya masalah hubungan dengan bapaknya. Sebab kalau baca itu tadi, kalau baca di hubungan itu kan bapaknya datang kan, bujuk Iya. sudah. Di ayat itu Kak, ayahnya. ayat berapa itu? Ayat 28. Sudah Kak, kasihan adikmu kan hilang kan dia ditemukan pulang. Bagaimana? Oh, apa katanya? Dia bilang ulang, bacakan itu. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Telah bertahun-tahun. Jadi berupaya untuk taat, patuh, obey dia punya papa. Tapi ada motif lain di balik itu. Dua-dua sedang mengincar kekayaan dan status. Kekuasaan Bapa yang mau diambil. Satu pakai cara berontak, terang-terangan, eksplisit. Nah, Eksplisit. satu enggak. Diam-diam. Dia layani. Toh bertahun-tahun, bertahun. Pak. Aku ini kerja dari dulu, Pak. Kerja terus ini. Tapi apa katanya? Lanjut. Aku belum pernah melanggar perintah Aku belum Bapa, pernah langgar. tapi kepadaku belum pernah Bapa berikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Jadi dia mau tuntut sesuatu yang sesungguhnya selama ini dia diamkan. Hal itu tidak terungkap. Tersembunyi. Ini namanya hidden goals, purpose-nya sembunyi, simpan nanti suatu waktu pas ini. Kebetulan adiknya juga sudah lama pergi dan sekarang pulang dia bilang ini this is the right time for me. Ini momen buat saya ini. Ini kesempatan. Saya mau tunjukkan sebenarnya siapa saya. Dia sebenarnya mereka dua-dua itu hilang. Satu hilang tinggalkan rumah, satu di rumah tapi hilang. Kenapa hilang? Dia punya masalah relationship dengan papanya. Sudah tahu tuh yang satu relationship-nya udah nyata-nyata berontak. Tapi kok di rumah selama ini aku setia, aku taat, aku tidak pernah melanggar. Tetapi aku telah melayani. Itu what does it mean? Apa artinya aku sudah bertahun-tahun melayani? Dia sedang membangun hubungan antara papa si majikan dan dia karyawan. Bukan papa dan anak. Iya. Ini
Jadi Saya hubungan katakan, itu sudah tidak ada. Jadi hubungannya adalah hubungan antara, ini sama dengan orang upahan ini kan. Majikan, kan aku selama ini sudah melayani Bapak. Lah memang kau anak kan. Satu waktu juga Bapak bilang apa? Ini semua ini kamu punya. Tapi dia selama ini tidak merasakan tuh berkat-berkat itu, dan hubungan yang dibangun adalah seperti seorang manajer dengan seorang karyawan, seorang pengusaha, seorang pemilik, ya, majikan dengan anak buah, dengan karyawan. Ini persoalan. Ini persoalan di dalam kehidupan orang muda yang sudah tahu-tahu pergi berontak, ya itu nanti cerita lain. Tapi ini yang di rumah kok diam-diam. Banyak kan kita orang muda juga yang diam-diam Ya, kan. betul. Sepertinya ada di gereja. Kita ada di ibadah. Ya, kita ada di ibadah. Tapi apakah saya dengan Bapa Surgawi itu punya relationship? Adalah sebagai Bapa dan anak. Seperti kan Yesus ajarkan, panggillah dia, kalau mau berdoa panggillah Bapa kami atau Bapakku. Berarti ada hubungan, ada masalah di dalam apa? Relationship. Dan itu nyata sekali. Kalau adik memang terang-terangan, kalau kakak enggak. Dia taat benar, tapi ketaatan itu seperti sebuah investasi Oke. untuk mendapatkan sesuatu at the end. Ya toh? Kan itu buktinya. Dia enggak mau masuk kan? Iya, dia akhirnya menolak. Ah. Berarti dalam cerita ini perumpamaan anak yang hilang ini ada dua anak yang hilang ya. Sesungguhnya dua hilang. Sesungguhnya dua-dua hilang, yang satu secara terang-terangan, yang satu Tersembunyi. tersembunyi, Ini baru terungkap ini kan? baru terungkap. Nah, kalau mau diaplikasikan dalam kehidupan kita kan, posisinya yang saya penasaran, posisinya si sulung ini juga kan tidak tahu bahwa dia hilang. Kalau saya melihat cerita ini, saya aktif misalnya dalam kegiatan, katakanlah dalam kegiatan seperti ini ya, Pendeta Febri. Kemudian tiba-tiba saya kemudian dituduh, oh kamu punya niat busuk gitu-gitu. Maksudnya bagaimana saya tahu gitu kalau saya sebenarnya termasuk yang tersembunyi kan? Itu dulu. Ya mungkin kalau dari tanggapan orang muda ya. Ya, memang dalam pelajar ini, inilah yang saya katakan kenapa pelajar ini menurut saya sangat menarik. Karena memang seperti saya sudah katakan tadi di awal bagaimana tentang perumpamaan sebelumnya, tapi ternyata di dalam perumpamaan tentang anak yang hilang ini ada dua hal yang kita temukan. Yang satu tahu bahwa dia hilang, dan yang satunya lagi tidak tahu bahwa dia hilang. Ya, Ada di rumah itu tapi hilang. Iya. iya. Ada di rumah tapi Artinya dia tidak tahu bahwa dia saya hilang. dalam kegiatan, maksudnya kan seperti kegiatan seperti ini saya. Ini terapan hari-hari ini. Iya. Gimana ya? Jadi sih, anunya jadi bingung, maksudnya bagaimana memposisikan kalau saya, padahal saya melakukan segala sesuatu dengan baik. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa bagaimana hubungan seharusnya antara bapak dan anak. Oke. Seperti tadi Pendeta Ramski sudah jelaskan bahwa ternyata selama ini hubungan dari bapak dan anak ini bukan seperti hubungan yang seharusnya yang mereka lakukan. Ini hanya hubungan sebagai manajer dan karyawan saja. Seringkali juga dalam kehidupan peribadatan kita, mungkin kita seperti itu. Kita mengira bahwa Tuhan itu adalah sama seperti bos kita. Jadi bukannya kita melayani kepada Tuhan dengan sukarela sebagai melayani kepada ayah kita, tapi kita melayani karena saya tahu bahwa ada upah nanti masuk ke dalam kerajaan surga, saya nanti akan menerima berkat Tuhan, atau mungkin ada hal-hal yang lain yang membuat kita berpikir bahwa Tuhan itu ya like a boss, cuma sebagai seorang yang lebih tinggi derajatnya dari kita dan kita harus melakukan apa yang Ia perintahkan. Kita harus mengingat juga bahwa Tuhan itu adalah Bapa yang sangat mengasihi kita, mungkin itu. Oke. Saya ingin melihat pandangan dari Pendeta Iya, Ramski. jadi apa tujuanmu Dan ditanya, aktif? Ini kan pertanyaan toh. Jadi, saya aktif, saya melayani. Ujung-ujungnya tujuannya apa? Nah, ini kakak, dia taat,
Dia taat kepada Bapa sama dengan kita taat kepada Tuhan karena kita mau dapatkan sesuatu. Atau yang sebenarnya, apakah saya taat supaya dapatkan sesuatu atau saya taat karena saya sudah dapatkan sesuatu itu? Kira-kira kalau menurut pandangan Anda mana yang pas? Saya taat, saya patuh, saya layani, ya, saya aktif ini untuk mendapatkan sesuatu, atau karena memang saya taat karena dia Allah yang penuh kasih dan bukti saya mengasihi dia, dia telah mengasihi saya lebih dahulu, maka saya taat, saya layani bukan demi sesuatu tapi karena dianya. Fokusnya bukan kepada something yang mau didapatkan, tetapi dia adalah oknum di mana saya harus layani. Dia adalah oknum di mana saya harus menyatakan kasih saya kepadanya. Dan bukan sebaliknya. Kalau itu sebaliknya, memang tentu kita tidak bisa menghakimi dan tidak bolehlah kita, kalau ini melayani ada apa-apanya itu. Bukan itu sesungguhnya. Tapi di kisah ini kan seperti tersembunyi, misteri itu selama ini baru muncul di dalam kalimatnya. Nah, selama ini Bapak kita bikin, saya lakukan ini Pak. Mana dan? Dia akan tuntut. Mana Tuhan? Selama ini saya beribadah, mana dan Tuhan? Selama ini saya melayani di pemuda, mana dan? Mana itu Bapak? Saya mau coba mengkisahkan, mungkin kalau yang tadi mungkin dalam kegiatan kita, aktif kegiatan. Nah, kalau misalnya saya lihat, kita juga bisa aplikasikan dalam konteks yang, bukan konteks ya, dalam case yang berbeda, situasi yang berbeda. Seperti misalnya, Tuhan, saya selama ini sudah pergi ke gereja, saya ikut kegiatan-kegiatan kelompok diskusi. Kenapa pekerjaan saya tidak baik? Kenapa saya di tempat kerja saya justru dicela? Kenapa ladang tani saya, sawah-sawah saya? Tapi padahal mungkin mungkin di luar sana mungkin ada teman-teman atau kakak-kakak yang mungkin merasakan seperti itu, ya kan? Belum mendapat jawaban kenapa Tuhan seperti ini, kan? Kita ada hidup di dunia ini, tentu saja saya kasih kepada Tuhan. Saya belajar firman Tuhan. Apalagi untuk anak-anak muda yang memang kita sudah dari kecil bergereja dalam gereja Kristen maksud saya ya. Kita sudah paham betul tentang kisah Kristus dan lain sebagainya. Kita dididik sejak kecil dari Kristen. Bertahun-tahun kemudian, Tuhan, saya sudah aktif dalam gereja. Itu kan bisa diaplikasikan loh. Berarti 26 tahun kehidupan saya. Kenapa saya tidak, artinya kita tidak mungkin orang ini tidak melihat saya ingin kaya, tapi minimal kenapa saya dimarahi? Kenapa ladang saya, sawah-sawah saya, beras, padi saya ini, padinya busuk terus. Artinya mungkin bukan itu yang ia harapkan, tapi artinya kalau kita baca di Alkitab kan semakin kita lebih dekat dengan Tuhan, semakin besar juga berkat Tuhan kepada kita. Kok seperti ini? Nah, mungkin seperti itu yang dirasakan. Nah, itu yang saya bingungkan. Seperti apa sebenarnya sosok anak sulung ini, yang dirasakan seperti apa? Karena dalam kehidupan sehari-hari pun saya bisa melihat ada case-case seperti itu yang mereka belum mendapatkan jawaban. Tuhan, saya sudah melayani dalam kegiatan ini. Kok studi saya tidak mendapatkan beasiswa? Nah, ini menarik. Memang dalam hal ini seringkali saya percaya bahwa saya juga sendiri, bahkan orang-orang lain juga merasakan hal yang sama, bahwa seringkali dalam kehidupan kita sepertinya ini nampaknya tidak adil, tidak fair ya. Tapi saya juga ingat ada satu ayat dalam Alkitab, Amsal 19 ayat 21, dikatakan di sana, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Tapi dari segi lain, di dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera. Mungkin pada saat ini saya mengalami atau merasakan bahwa sepertinya
Tuhan itu tidak adil dalam kehidupan saya? Kenapa saya hanya begini, sedangkan yang lain boleh dapat lebih? Kenapa ekspektasi saya dan realitas saya berbeda, sedangkan dia apa yang dia ekspektasikan sama dengan apa yang realita yang terjadi, realitas yang terjadi. Mungkin seperti itu, tapi kita harus ingat bahwa ada Tuhan yang tahu yang terbaik dalam kehidupan kita. Mungkin saja ya, dalam kehidupan kita mengalami hal seperti itu supaya Tuhan mungkin ingin supaya kita boleh belajar bagaimana kita boleh menjadi seorang anak Tuhan, ya, anak Tuhan. Mungkin kita mengalami kendala-kendala, problema dalam kehidupan, tapi kita harus ingat bahwa ada Tuhan yang tahu yang terbaik. Mungkin saat ini kita dalam masa sulit, tapi ke depan mungkin Tuhan akan memberkati kita dengan berkat-berkat yang lebih melimpah. Amin. Mungkin seperti itu. Ya, dari pendeta yang Ya, sudah lebih berpengalaman. Udah bagus ini. Kadang-kala kita persalahkan Allah setelah kita tanda kutip kesetiaan, pelayanan, tapi sepertinya tidak seimbang. Pelayanan saya kok tidak seimbang, artinya harapan saya nggak dipenuhi. Berarti you kerja dengan tujuan yang berbeda. Itu satu. Oh, gitu ya. Ini anak kan kerja tujuannya berbeda ini kan. Iya. Dia tidak membangun hubungan dengan bapaknya yang papa anak ya secara blood itu. Yang mana apapun jadi papaku tidak akan biarkan saya. Kan everything segala ini milikmu kan, ini kita kembali ke konteks ini kan. Berarti tetap ada. Nah, kenapa kau tuntut? Nah, sekarang pengalaman. Okay. Saya kerja, saya jadi setia begini, tapi kenapa ladang saya begini? Itu ladang itu nanti Tuhan punya bisnis untuk urus. Saya dengan dia dulu. Hubungan saya dengan dia. Kadang-kala hubungan kita kan bagus kan. Tapi Tuhan izinkan itu. Apa tujuan Allah izinkan kita melalui atau melewati upsnya, downsnya. Kan tidak pernah kita punya jalan kan lurus terus kan. Untuk apa? Sebenarnya untuk membangun kita punya relasi dengan dia itu lebih erat lagi. Dan dia akan kasih tahu. Nah, contoh itu tadi tuh ayat-ayat yang diberikan. Aku punya rancangan bagimu bukan untuk padi itu. Contoh saja ya. Kamu akan survive. Tapi kamu tidak akan jadi begini. Tujuanku adalah melalui ini kamu akan belajar lebih. Oh, Tuhan punya rancangan bagi saya mungkin lebih begini. Saya harus lebih sabar kali. Jangan saya terus blame Tuhan. Persalahkan Tuhan lagi nanti saya. Terus. Akhirnya kita hidupnya bukan dengan bersyukur, tetapi hidup dengan apa? Bersungut. Apakah bersungut Tuhan kehendaki? Ingat bangsa Israel? Allah menyertai kan terus kan? Selalu ada. Siang, malam. Dia ada terus. Tidak pernah tiang awan tidak ada. Tidak pernah tiang api tidak ada. Tetapi, apa yang mereka respons kepada Allah? Persungutan. Pada Allah cukup. Ada makan. Is that right? Ada mana in the morning? Minta lagi? Ada. Cukup untuk you punya journey. Perjalananmu. Allah berikan cukup. Kadang-kadang Allah berikan lebih. Tapi Allah, kalau saya kasih lebih, sudah mau sombong, sudah tidak andalkan lagi saya, Anda, kau harus belajar lagi dalam kesusahan dulu untuk ketergantunganmu sepenuhnya. Pertanyaannya, apakah kamu benar-benar fully surrender atau cuma setengah hati, seperempat hati? Tuhan tahu yang terbaik bagi kita, itu adalah ujian-ujian bagi kita. Namun kalau kita balik ke konteks ini, kita mau lihat ini anak ini. Dia punya hubungan bermasalah dengan bapaknya. Nah kalau kita punya hubungan dengan Allah bermasalah, kita itu hilang. Walaupun kita ada masuk gereja, bukan tidak mungkin kita hilang. Karena relationship itu bukan hanya wujud dalam ada masuk gereja, ada topang dengan, tetapi kita punya relationship waktu kita dengan dia dan menghargai semua. Ini anak kan tidak menghargai. Privileges-nya dia nggak hargai. Semua yang Bapa punya, semua yang Allah miliki di alam semesta termasuk di bumi ini, itu adalah privilege yang Allah berikan buat kita. Kenapa tidak syukuri itu dengan membangun hubungan lebih dekat? Malah sebaliknya kan, apa dia pergi masuk hadiri pesta enggak? Memang tidak diceritakan kan? Iya. Dia tidak hadiri pesta itu.
Nah, tapi itu menarik. Nah, siapa tahu ada pertanyaan berikut. Iya. Kan tadi saya sepertinya saya sudah mendapat jawaban. Sebenarnya kadang ketika kita dalam posisi seperti itu, mungkin di saat itu memang keadaan terpuruk kita, sebenarnya kita harus lebih berserah ya. Itu yang namanya hubungan ayah dan anak tadi ya. Selama bertahun-tahun mungkin ketika adik kita tidak ada, justru kita tetap sibuk dengan kegiatan-kegiatan, tidak membangun hubungan dengan ayah kita kan. Makanya hilanglah kita tanpa mungkin kita sadari atau seperti apa. Dalam cerita ini saya melihat si sulung ini tidak tahu ya kalau bahwa dia ini hilang. Dia tidak tahu. Kita pun juga seperti itu dalam kehidupan kita. Seringkali kita tidak tahu. Nah, ketika kita saat ini sudah hilang, mungkin masing-masing dari kita ada yang merasa saya ini saat ini hilang. Atau mungkin ada yang merasa saya hilang atau tidak hilang ini. Tidak tahu kalau udah hilang ya. Iya, betul. Bagaimana yang ingin saya tanyakan mungkin ke pendeta Febri terlebih dahulu. Setelah cerita ini, kalau kita kembali ke cerita si bungsu, si ayahnya merangkul dia. Jadi si bungsu ini ketika kembali ayahnya tetap merangkul dia. Kemudian artinya ketika membaca pelajaran ini, ayah ini dikisahkan adalah atau diibaratkan sebagai Yesus. Yesus menyelamatkan kita. Jika diaplikasikan dalam kehidupan kita, bagaimana seharusnya ketika kita harus merespon panggilan seperti itu? Karena kan kadang kalau misalnya kebanyakan orang yang saya lihat ketika mereka tahu mereka hilang, mereka akan semakin menjauh, menyudut karena merasa tidak pantas. Biasanya seperti itu yang dirasakan. Nah, artinya bagaimana seharusnya kita merespon kalau kita berada di posisi hilang saat ini, merasa betul-betul ada di posisi yang terpuruk, pingin balik tapi ragu apakah betul ini jalannya, apakah saya sudah di jalan yang benar ini mau balik atau seperti apa? Bagaimana Ya, pendeta? memang dalam hal ini memang anak tersebut dia merasa bahwa dia sudah sangat-sangat bersalah. Iya. Bahkan dia sudah minta semua apa yang menjadi haknya sudah dibagi, dia sudah miliki, dia sudah jual, kemudian dia pergi. Dia berpikir mungkin kan dia kan sebelumnya bekerja di tempat pengolahan atau menjaga babi ya. Tapi yang terjadi dia merasa bahwa sepertinya apa yang ia kerjakan saat ini sebagai penjaga binatang dengan orang upahan yang bekerja di rumah bapaknya, dia membandingkan ini merupakan hal yang berbeda. Kalau orang-orang upahan di rumah saya, semua itu mereka itu terlihat seperti lebih baik ya, lebih baik daripada apa yang saya alami saat ini. Untuk itu dia memutuskan untuk pulang sebagai seorang hamba. Saya ingin kembali saja bukan sebagai anak, tapi sebagai seorang hamba. Karena jika saya kembali sebagai seorang anak, saya merasa ayah saya tidak akan menerima saya. Tetapi berbeda dengan sambutan apa yang ayahnya berikan. Ayahnya sangat menyambut dia, bahkan katanya bahwa ada lembu. Bikin pesta. Ya dibuat pesta yang sangat besar. Lembu tambun pun dipersembahkan untuk acara tersebut. Betapa bersukanya ayahnya karena anaknya telah kembali. Begitu juga dengan kita. Kalau kita datang kepada Tuhan, kalau kita benar-benar merasa bahwa diri kita sangat bersalah, seberapa besar pun kesalahan kita, Tuhan akan merangkul kita bukan sebagai seorang hamba, tapi sebagai seorang anaknya sendiri. Ya, betul. Iya, saya tambahkan sedikit di situ mungkin untuk. Jadi ketika dia sudah tiba di dasar, mentok. Hidupnya udah mentok, tidak bisa kemana-mana lagi. Baru dia ingat rumah. Iya betul. Ya, ingat ulang bapaknya ya, yang diterangkan tadi. Tapi ketika kita berkeputusan tinggalkan rumah, mau menjadi seperti dunia,
itu kuasa yang satu, yang dalam konflik, ya great controversy, kuasa kegelapan, dia akan terus mendampingi untuk menyuburkan pandangan kita tentang Papa itu kejam, ya, Papa itu aturannya, pokoknya macam-macam. Itu akan terus. Lalu akhirnya dia terputar-putar dengan dunia dan dia menikmati. Nanti di satu saat ketika dia merasa, sudah benar hidup saya ini. Nah, bersyukur itu tandanya berarti ada kuasa Roh Kudus yang mendampingi dia, betapa Allah itu tidak mau dia hilang selamanya. Ya. Bukan tidak mungkin papanya sembahyang-sembahyang terus sama dia itu. Kontak ya batin antara orang tua dengan anak. Dan sebelum papa punya rangkulan ini penting, proses dia punya perubahan perspektif tentang bapak. Yang tadi kejam, dia bilang enggak. Kita mesti pulang. Saya harus pulang. Itu penting. Jadi teman-teman, orang-orang muda, kaula muda, remaja, itu momen ketika kita ada hanya tersirat sedikit aja rumah Tuhan. Ketika kita sudah jauh, itu kesempatan untuk cepat determine. I have to go home. I have to be back. Itu penting karena kalau Anda terbawa terus, Anda memang total akan memang selesai. Ada sedikit saja, jangan pernah terus tunda. Ini anak, si bungsu, langsung dia berkeputusan. Maka dia katakan di ayat berapa itu? Ayat berapa itu? 18. Ada hampir. Aku akan apa? Bangkit dan pergi kepada Bapakku. Aku masih punya Papa kok. Aku masih punya Allah kok yang Maha Kasih itu tadi. Ya, Febri sudah sampaikan. Dan perubahan perspektif itu penting dan itu perlu menjadi bahagian yang perlu didoakan ya. Orang-orang muda perlu berdoa untuk selalu. Jangan sampai datang kepada perspektif dunia sampai itu lebih menguasai daripada perspektif Allah. Yaitu bahwa Allah itu kasih. Allah tidak kejam. Papa itu kasih. Papa tidak kejam walaupun semua habis ini. Ya betul, karena biasanya orang kalau dalam penderitaan atau dalam ya sudah merasa melakukan kesalahan besar, biasanya ada rasa takut untuk kembali, tidak punya keberanian. Justru yang terbayangkan dalam pikiran itu adalah, nah mungkin saya diterima, mungkin saya diterima, apakah saya bisa diterima? Jadi begitu banyak pertanyaan yang akhirnya nggak bisa, akhirnya makin terpuruk. Itu sebenarnya kuasa setan ya. Dia spoil, itu anak dia manjakan. Itu pikiran itu terus dimanjakan. Menguasai dia. Terus dan akhirnya memang itu menguasai dia. Akhirnya konsep Allah adalah kasih hilang sama sekali. Ngapain saya pulang? Kejam. Dan saya tidak akan diterima lagi. Saya sudah kan ambil semua. Hak saya kan sudah habis. Sudah hilang. Padahal tidak kan. Nah itu tadi. Allah kita kan bukan demikian. Mau kualitas dosa bagaimanapun, ketika kita sadar bahwa kita harus kembali. Bapak sudah lama tunggu itu. Cuma kau yang belum pulang. Kau terlalu lama di sana. Papa so lama tunggu anak. Makanya dia tidak heran. Dia kaget kan, harusnya langsung kau aja ke ladang, urus langsung, kau sekarang jadi hamba, kan sudah habis atamu kan? Tidak kan? Apa itu arti Bapak punya rangkulan dan ciuman? Itu kasih Bapak, kasih Allah ya. You were lost but found. Hilang tapi ditemukan. Bersyukur kalau kau masih pulang. Orang-orang muda, remaja, seringkali Roh Kudus itu tetap ingatkan kita. Itu kuasa itu bekerja ingatkan kita. Kadang-kala kita sudah drifting away from God, kita sudah jauh dengan segala kesedapan ini dan itu, puas. Karena kenikmatan dunia itu memang otomatis langsung nikmati dan kita jauh. Pendeta, saya ingin sesuatu yang aplikatif ketika ada saat ini yang menonton kemudian merasa betul-betul tergerak ingin kembali. Apa yang harusnya saya lakukan secara aplikatif? Kalau ingat, kalau ada sedikit saja tuh, aku telah berdosa. Itu ada Roh Kudus karena dia insafkan tentang kesalahan. Dan pada saat itu langsung orang muda, remaja teringat.
Bapa sorgawi itu lewat Yesus itu terlalu baik. Yesus kan turun kemari. Iya, betul. Dia kan turun cari. Ya kan? Manusia hilang, berontak tuh. Manusia ini sama dengan tuh adik, berontak kan? Tapi kita kadang juga sekarang ini di kelompok kedua. Kakak. Sama dengan kakak. Tidak mau Betul. terima adik pulang. Iya. Ada kita bertahan pada, enggak, kalau sudah ini, enggak. Karena Tuhan- kita yang menolak, nggak boleh. Ah, Terlalu betul, berdosa. itu bukti-bukti bahwa kita hilang. Kakak itu hilang dari saat mana adik pulang, dia tidak terima. Sesungguhnya dia hilang itu. Karena papa mau dia pulang, kau yang tidak mau adik pulang. Kau bertentangan dengan papa. Bagaimana ini? Kau yang hilang sesungguhnya. Seringkali kita anggap orang berdosa itu tidak layak pulang. Kau terlalu berdosa. Ingat, remaja pemuda, apapun dosa pelanggaranmu, ketika ada suara Allah untuk mengajak Anda kembali, segera berdiri, bangkit, raise up, and return. Karena God has been waiting for you. Dia sedang menunggu engkau. Dan dia akan bikin apa? Celebration. Party. Sorga itu bersuka cita kalau satu orang Kembali pulang, ya. Itu luar biasa Allah kita. Oke. Tidak berlama-lama teman-teman. Saya ingin kita untuk merangkum pelajaran pekan yang kedua ini. Pekan pelajaran kedua ini adalah pelajaran yang begitu menarik, mengisahkan tentang kisah seorang adik yang memberontak kembali pulang, seorang kakak yang ternyata hilang saat ini entah kemana. Kemudian bagaimana saya tadi sangat terharu ya mendengarkan penjelasan pendeta dan pendeta Ramski dan juga pendeta Febri, bagaimana kita itu sebagai orang muda ketika sudah mendengarkan, ayo cepat kembali, Tuhan lagi menunggu di rumah, gitu kan. Dan itu adalah panggilan yang secara pribadi pasti kita rasakan di dalam hati kita ya, dalam hati kita. Nah, pelajaran pekan ini dengan judul Hilang Tetapi Ditemukan Kembali. Ada sosok Yesus di sana, ada sosok ayah di sana. Seperti apa peran Yesus, peran ayah dalam kehidupan kita, manusia yang berdosa, yang seringkali hilang, yang seringkali juga tidak tahu kalau kita hilang. Sekaligus untuk menutup diskusi kita pada malam hari ini. Mungkin mulai dari pendeta Febri. Baik, terima kasih. Jadi dalam pelajaran ini satu hal yang perlu kita ingat juga bahwa Tuhan kita adalah Allah yang penuh kasih. Jangan pernah ragu untuk memanggil Dia Bapa, karena Dia adalah Bapa yang sangat-sangat mengasihi kita. Dia adalah Bapa yang menciptakan kita, dan Dia adalah Bapa yang mencurahkan berkat dalam kehidupan kita. Dan ketika kita melakukan kesalahan kepada Bapa surgawi kita melakukan kesalahan kepada Tuhan, haruslah kita ingat bahwa Tuhan menunggu kita untuk kembali pulang. Pendeta Ramski. Iya, para remaja pemuda, dan bukan remaja dan pemuda aja, buat kita semua. Siapapun kita yang berstatus sebagai manusia yang masih hidup dengan pergumulan, kelemahan, kekurangan, dosa. Ketika kita dipanggil pulang oleh Tuhan, ada suara hati yang memanggil. Dan ketika kita berubah, perubahan perilaku harus diikuti dengan perubahan hati. Perubahan hati hanya Roh Kudus yang bisa lakukan itu. Tuhan yang bisa kerjakan itu. Dan kalau kita punya keputusan untuk kembali kepada Bapa, pada Allah kita, ingat, Yesus sangat mencintai engkau. Yesus mencintai kita semua. Dia tidak mau seorang pun hilang. Adik pulang, semoga kakak yang di rumah tadi hilang, dia bisa juga ditemukan. Karena ketika dia tidak terima adiknya pulang, dia bermasalah. Ketika kita kembali, pasti akan ada. Akan ada saja, hidupmu itu
rindunya aja. Kita harus siap terima. Kalau manusia tidak terima, Tuhan terima. Amin. Itu pasti. Amin. Luar biasa, ini adalah panggilan untuk kita semua teman-teman. Saya berharap pelajaran ini dapat menyentuh kita semua. Setelah mendengar pelajaran ini, kita semua boleh kembali menilik Alkitab, mempelajari Alkitab, menyelidiki Alkitab. Kemudian ketika saat ini kita hilang, saat ini kita tidak tahu bahwa kita hilang, kembalilah kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Kita akan menutup pelajaran diskusi Inverse Bible pada malam hari ini. Sebelum kita akan menutup, saya ingin mengajak teman-teman untuk terus bersama dengan kami mempelajari Alkitab dalam program Inverse Bible. Kami akan selalu tayang di Facebook page IAUC Youth Ministry. Kemudian siaran kami pun akan ditayangkan lewat YouTube channel kami Inverse Bible IAUC. Untuk saat ini kita akan menutup diskusi. Pendeta Ramsi akan pimpin dalam doa. Oke, baik. Para remaja pemuda dan semua yang ada dimanapun engkau berada, mari kita berdoa bersama-sama. Kami puji muliakan Engkau Tuhan dan berterima kasih kami memiliki Allah yang penuh kasih. Kasih-Mu tidak terbatas. Ketika laut menjadi tinta, langit menjadi kertas, rumput menjadi pena, tidak akan dapat melukiskan the love of God. Allah sangat mengasihi setiap orang. Allah kirim Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau turun dan terus turun mencari yang hilang. Kami minta Tuhan, sadarkan kami, kadangkala kami yang ada di rumah juga seperti kakak yang hilang. Kami bisa jadi seperti adik, si bungsu yang benar-benar hilang, tetapi dia kembali dan sorga menerima dia. Sorga bersuka cita. Ada pesta yang Bapa rayakan, tandanya sorga juga berpesta ketika seorang berdosa kembali kepada Bapa. Terima kasih pelajaran yang begini baik bagi kita semua, dan kami berdoa bagi para remaja pemuda di mana saja kalian berada. Bangunlah hubungan dengan Bapa Sorgawi, dan kecaplah indahnya kasih Bapa, dan itu akan membuat engkau kuat. Engkau tidak akan tinggalkan imanmu, engkau akan tetap ada dalam. Kalau engkau ada di dalam, engkau tidak akan menjadi anak yang hilang seperti kakak, tetapi akan welcome, akan menjadikan hubunganmu dengan Bapa Surgawi semakin intim, semakin indah. Selamatkanlah anak-anak remaja, pemuda, bahkan semua kami Tuhan. Ketika kami belajar, kami adalah bagian dari kisah ini. Terimalah kami Tuhan, pertobatan perilaku kami, perubahan hati kami. Karena kami percaya dengan sambutan Allah kepada kami punya jaminan pasti akan berada bersama dengan Engkau di dalam kerajaan-Mu. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Pendeta Febri, terima kasih Pendeta Ramski untuk kebersamaan ini. Terima kasih juga untuk sahabat-sahabat Inverse yang selalu bersama dengan kami. Kegiatan Inverse Bible, pelayanan pemuda Advent Uni Conference Indonesia kawasan Timur. Inverse Bible, deep dive into the verse.